Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman ya di video kali ini ya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan uji regresi berganda itu dimulai dengan melakukan uji asumsi klasik. Nah, saya juga akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya mengenai bagaimana cara mengatasi apabila data kita itu tidak memenuhi uji asumsi klasik ya. Nah, uji asumsi klasik itu jenis-jenisnya ini ada normalitas, multikolinearitas, uji heteroskastisitas. Nah, apabila datanya itu data time series ya, maka ada tambahan lagi yaitu uji autokorelasi. Tapi di video kali ini saya hanya akan menjelaskan ketiga uji ini ya. Kemudian dilanjut uji regresi karena data ini bukan data time series tetapi data hasil kuesioner. Nah, ini datanya teman-teman ya. Ini terdiri dari 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat ya. Nah, kita langsung saja. Teman-teman ya, pertama buka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 25. Apabila teman-teman ingin SPSS di bawahnya atau di atasnya itu sama saja ya. Nah, di SPSS ini pertama teman-teman buka di variabel view ya, diklik di variabel view. Di sini kita tuliskan apa saja variabel yang akan kita uji ya. Nah, variabel X1 kualitas produk, X2 kualitas pelayanan, X3 nilai pelanggan, dan Y kepuasan pelanggan ya. Jadi X1 kualitas produk, ini kita tutup aja ya. X1 kualitas produk, X2 kualitas pelayanan, X3 itu nilai pelanggan, dan Y-nya itu kepuasan pelanggan ya. Pelanggan. Nah, ini di measure ini teman-teman skill ya, pilih skill. Oke, ini skill, ini juga skill ya. Oke, kalau sudah kita ke data view, kita tinggal copy saja ya angka ya yang atau data yang akan kita uji ya. Nah, ini adalah data hasil pengukuran menggunakan kuesioner ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita copy ya. Nah, kita pastikan datanya sudah sesuai. Nah, baru kita klik analyze ya. Kemudian di sini regression, di sini linear ya. Nah, kemudian ya kita masukkan kepuasan pelanggan ya di dependent ya. Kemudian kualitas produk ya, kualitas pelayanan dan nilai pelanggan itu di independent ya. Kemudian teman-teman di sini klik plot di sini ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, S residual ya. Teman-teman masukkan di Y ya. Kemudian di sini ya, Z prediksi ini teman-teman masukkan di X ya. Nah, kemudian ya, centang histogram, centang normality, normal probability plot, klik continue ya. Kemudian di statistik ini teman-teman ya, maaf buka di shape maksud saya di shape ini teman-teman centang residualnya unstandarized ya, klik continue ya. Oke, kalau sudah plotnya sudah ya, unstandarized-nya sudah ya. Kemudian di statistik ya, ini teman-teman jangan lupa centang collinearity diagnostik ya. Nah, ini untuk uji multikolinearitas. Kalau sudah ya, dipastikan sudah di collinearity-nya sudah gitu ya, di plotnya juga sudah, di centang histogram, normal probability plot, S residual, Z prediksi ya. Kemudian di shape-nya, unstandarized-nya juga sudah ya. Nah, baru kita klik OK. Ya. Nah, ya teman-teman ya. Nah, di sini ya kita akan mendapatkan ya kurva ya. Nah, ini akan kita gunakan di
untuk menginterpretasi uji normalitas kan, kalau ini untuk uji heteroskasdisitas ya. Nah, kalau nilai tolerans dan PIF ini nanti kita gunakan untuk uji multikolinearitas. Nah, yang belum ada di sini adalah nilai uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita lihat dulu ya di input, karena tadi kita mencentang shape ya unstandardized, maka di sini akan muncul nilai residualnya ya. Nah, untuk uji heteroskasdisitas ya, selain menggunakan scatter plot, kita bisa dengan meregresikan ya nilai absolut residual ini ya terhadap variabel bebasnya, sehingga ya kita harus mentransform dulu nilai residual ini menjadi positif ya, menjadi, karena dia harus diabsolutkan ya. Caranya adalah teman-teman transform, kemudian compute variabel. Nah, di sini ada rumus banyak, teman-teman pilih absolut. Nah ya, targetnya teman-teman bikin aja res atau absolut residual. Nah, kemudian masukkan nilai unstandardized ini ke sini. Nah, ya, unstandardized. Nah, kalau sudah, baru klik OK. Maka nanti teman-teman ya di sini ya akan muncul nilai absolut residual. Nah, baru kita regresikan lagi. Tetapi yang kita regresikan adalah variabel nilainya ini berubah menjadi absolut residual. Analyze regression ya, linear. Nah, ini kita reset dulu ya. Nah, kita masukkan absolut residualnya ke dependent, kemudian independennya itu X1, X2, dan X3 di independent ya. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, ini nilai ya pengaruh variabel bebas terhadap absolut residual ya. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan data ini ya? Teman-teman nggak usah bingung karena saya sudah menyiapkan template-nya untuk menginterpretasi. Nah, yang pertama adalah kita menginterpretasikan normalitas. Yang pertama menggunakan normal probability plot ya. Nah, normal probability plotnya itu kita menggunakan ini. Nah, jadi gambar ini tinggal teman-teman copy ya. Nah, tinggal dipaste ke sini. Nah, tinggal dipaste ya. Nah, kita lihat ya. Data berdistribusi normal apabila data menyebar di sekitar garis diagonal mengikuti arah garis diagonal. Nah, kalau kita lihat ya, datanya menyebar ya di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya ini. Nah, maka kita simpulkan ya, berdasarkan, kita pakai kalibri aja. Berdasarkan grafik normal probability plot di atas ya, data menyebar di sekitar garis diagonal ya, diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga disimpulkan ya data berdistribusi normal. Nah, ini cara yang pertama teman-teman ya. Ini cara yang pertama ya. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan histogram ya. Nah, kemudian kita copy saja, di sini ada histogram ya. Nah, histogram ya. Nah, data berdistribusi normal apabila histogram membentuk lonceng yang simetris ya. Nah, kalau kita lihat ini loncengnya simetris nggak? Simetris teman-teman ya, karena titik puncaknya ini membagi dua bagian yang sama besar ya. Nah, jadi berdasarkan histogram di atas ya,
histogram di atas ya, data membentuk lonceng yang simetris ya, sehingga disimpulkan ya, data berdistribusi normal. Nah ya, oke. Nah berikutnya ya, satu lagi ya, itu menggunakan one sample Kolmogorov test. Nah, jadi kita di sini sudah punya nilai residual. Nah, selanjutnya kita uji menggunakan one sample ya. Teman-teman pilih non parametrik, kemudian di sini legasi dialog. Oh, bukan ya, di one sample, klik one sample. Analyze non parametrik ya. Oh ya, tetap teman-teman di legasi dialog, terus one sample Kolmogorov ini. Teman-teman masukkan nilai unstandarized residual, klik OK. Nah, one sample Kolmogorov Smirnov ini ya, kalau kita lihat dia nilai signifikasinya, kita copy dulu di sini ya. Nah yang kalau kita lihat ya, ini nilai signifikasinya ya, asim sigma to tail ya di sini. Oke. Berdasarkan hasil ya, uji one sample Kolmogorov Smirnov ya, di atas nilai signifikasi atau p-value ya, itu sebesar 0,002 lebih kecil ya dari 0,05, sehingga ya disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Nah ya, bagaimana apabila ada kasus seperti ini ya? Jadi ada hasil yang menyatakan dia berdistribusi normal ya, menggunakan metode normal probability plot, histogram, sedangkan menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov ini dia tidak berdistribusi normal. Jadi teman-teman gunakan yang hasilnya ya, yang menyatakan dia berdistribusi normal. Berarti ini teman-teman nggak usah pakai metode one sample Kolmogorov Smirnov ini ya. Itu solusinya ya. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut ke uji multikolinearitas ya. Nah, jadi di uji multikolinearitas tadi kita menggunakan nilai VIF ya. Nah, ini ada nilai VIF. Ya. Jadi kita di sini ya hanya membutuhkan nilai VIF saja. Berarti ini kita hapus saja semua ini ya. Nah, kita hapus ya. Kita ini juga hapus. Kita hanya membutuhkan nilai VIF ya. Oke. Nah ya. Kalau kita lihat ya, nilai toleransinya sudah lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya sudah lebih kecil dari 10 sehingga tidak mengalami gejala multikolinearitas. Berdasarkan tabel uji multikolinearitas, nilai toleransi semua variabel bebas, jadi ya ini toleransi, sudah lebih besar dari 0,1 ya, dan semua PIF lebih kecil dari 10 ya, dari 10 sehingga disimpulkan data tidak mengalami gejala multikolinearitas ya. Nah, selanjutnya kita ke uji heteroskastisitas. Nah, yang pertama menggunakan scatter plot dan kedua absolute residual ya. Kita menggunakan scatter plot dulu. Nah, ini ya. Ini scatter plot ya. Nah, ya.
Data tidak mengalami gejala heteroskasitas atau tidak terbentuk pola dan titik menyebar di atas dan di bawah titik nol. Nah, ya. Berdasarkan scatter plot di atas ya, tidak terbentuk pola yang jelas ya, dan titik-titik menyebar ya di atas dan di bawah angka 0 ya, sehingga disimpulkan data tidak mengalami gejala heteroskastisitas ya. Oke. Nah ya, berikutnya kita dengan meregresikan variabel bebas dengan absolut residual. Nah, ini ada tadi. Nah, ini ya. Variabel bebas kita regresikan dengan absolut residual. Nah, berdasarkan ya tabel di atas ya, tidak ada variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ya. Nah, dilihat dari sini nilai signifikasinya semua lebih besar dari 0,05 ya. Sehingga ya disimpulkan data tidak mengalami gejala heteroskastisitas ya. Nah, teman-teman ya. Ini sudah. Nah, lanjut kita ke uji regresi ya. Nah, pertama itu adalah uji R-square ya. Uji R-square. Kita tinggal pindahkan ini ya. Nah, R-square ya. Nah, di sini ada nilai R sama ada nilai R-square. Kalau R ini adalah koefisien korelasi berganda ya. Nah, berdasarkan tabel di atas ya, nilai R sebesar 0,956 ya, yang artinya ya korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat itu termasuk kategori yang sangat kuat ya, sangat kuat ya. Nilai R-square ya sebesar 0,915 yang artinya ya sebesar 91,5% variasi dari kepuasan pelanggan ya mampu dijelaskan oleh variabel bebasnya, yang dalam hal ini itu adalah kualitas produk ya, kualitas pelayanan, dan ya nilai pelanggan. Nah, sisanya ya sebesar 100% dikurang 91,5 berarti 8,5% ya. Nah, dijelaskan oleh variabel lain ya di luar penelitian ini. Nah, jadi masih ada variabel lain ya. Nah, ini kan baru 3, berarti masih mungkin untuk meneliti variabel yang lainnya sehingga nanti ya mendekati 100% ya mampu menjelaskan dari kepuasan pelanggan ini. Nah, kemudian uji F simultan ya. Nah, uji F simultan ya. Kita copy.
Nah, ya. Oke. Nah, berdasarkan ya hasil ya uji F di atas ya, nilai signifikasi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 ya. Sehingga ya disimpulkan secara simultan atau bersama-sama ya, variabel bebas ya, ini ya bisa ditulis lagi ya, kualitas produk ya, kualitas pelayanan, nilai pelanggan ya, itu berpengaruh signifikan terhadap ya kepuasan pelanggan. Nah ya, ini untuk uji F. Berikutnya ya, uji T parsial. Nah, bedanya apa? Kalau uji F itu secara bersama-sama, nah uji T parsial ini kita melihat satu-satu ya. Nah, satu-satu. Oke ya, kita hapus dulu ya, kita nggak membutuhkan hasil kolinearitas di sini ya. Oke. Oke. Nah ya, kita lihat ya di hasil uji parsial ini, kita lihat satu-satu. Jadi kita jelaskan satu-satu ya. Nah, berdasarkan hasil uji parsial ya, uji T di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Satu ya, atau A di sini ya, kualitas produk ya, atau X1. X1 ya. Nah, nilai signifikasi ya kualitas produk ya sebesar 0,00 ya, lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan ya. Nah, berikutnya tinggal kita copy saja ya. Nah, ini kualitas pelayanan ya. Nah, kualitas pelayanan ini X2 ya. Pelayanan 0,003 ya. Lebih kecil dari 0,05 sehingga disebutkan kualitas pelayanan ya. Nah, kemudian yang C-nya baru nilai pelanggan ya. Nilai pelanggan atau X3 ya. Nilai signifikasi nilai pelanggan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga ya nilai pelanggan ya berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, berikutnya persamaan regresi ya, tinggal kita tulis ya dari koefisien yang kita hasilkan. Di sini ada konstanta, ini ada koefisien X1, X2 dan X3. Jadi ya persamaan regresinya ya kita tulis ya.
Y sama dengan konstantanya ditulis 1,150 ya, ditambah ya. Nah, ini baru untuk koefisien X1 0,447 ya. Ini X1 ya, ditambah 0,185 ya, X2 ya, ditambah 0,324 X3 ya, X3. Nah ya, di mana Y itu adalah kepuasan pelanggan ya. X1 itu adalah kualitas produk ya. X2 itu adalah kualitas pelayanan, dan X3 itu adalah X3 itu adalah nilai pelanggan. Nah, untuk melihat pengaruhnya positif atau negatif ya, teman-teman lihat dari nilai koefisiennya. Nah, apabila dia positif artinya pengaruhnya positif. Nah, ini kan dia positif semua. Nah, artinya apa? Kualitas produk positif, artinya saat kualitas produk ini meningkat, maka kepuasan pelanggan juga meningkat. X2 juga positif, saat kualitas pelayanan meningkat, maka kepuasan pelanggan juga meningkat. Dan X3 ya, saat nilai pelanggan meningkat, maka kepuasan pelanggan juga meningkat. Nah, itu ya. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Nah, bagaimana apabila ya asumsi klasik ini tidak terpenuhi? Nah, cara yang sering saya lakukan ya, yang pertama itu saya mencoba dulu dengan melakukan transformasi data. Apabila datanya telah ditransformasi, kita uji asumsi klasik masih tidak memenuhi, maka cara yang lainnya adalah kita dengan mengurangi jumlah data ya, atau mengurangi jumlah responden. Nah, misalnya di sini ada 125 responden ya, maka bisa kita kurangi datanya ya. Atau kita bisa dengan menambah data ya. Jadi misalnya di sini ada 125 responden, kita misalnya tambah 50 responden lagi dengan cara kita menyebarkan kuesioner lagi ya. Oke, mungkin itu, mohon maaf ya jika agak tersendat-sendat penjelasannya karena uji regresi berganda ini memang tahapannya panjang. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.